Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Kak Hari ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, senang sekali hari ini kita ditemani sama Marcelino Lefran. Hai Marcel, terima kasih sudah hadir. Thank you. Hari ini kita mau ngerumpi sama Marcel. Kita mau belajar sesuatu dari pengalaman yang sudah dilalui oleh Marcel, begitu ya. Paling tidak kita bisa mengambil hikmah apa sih gitu dari sebuah kisah tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, tapi sebelumnya Marcel, untuk pemanasan, ya pemanasan kita akan minta Marcel. Belum ada pemanasannya. Kita akan minta Marcel untuk melihat ke layar. Layar yang mana? Oh, layar sebelah sana. Layar sini, Marcel. Waduh. Oke ya. 360. Nah, kelihatan emang ekspresinya? Oh, kelihatan. Katanya layar besar. Oh, layar mana dong? Layar kiri, layar kiri. Kiri ya, kiri ya. Kiri. Layar kiri, situ Marcel. Situ. Oh, yang ini. Oke ya. Marcel lihat di situ. Sebentar, pada saat kamu melihat lingkaran muter-muter itu sebentar lagi akan keluar foto ya. Yeah. Ini foto seseorang yang sudah kamu kenal sejak lama dan kamu punya banyak kenangan bersama orang ini. Yeah. Ya, sambil kamu perhatikan, kamu resapi apa perasaanmu terhadap sosok ini. Dan inilah foto yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang lihat aku juga dari masa lalu. Penuh dengan kenangan. Oke, Marcel. Ada ngobrol-ngobrol nih mengenai ini nih, pernikahan. Buat seorang Marcel, setelah menjalani pernikahan berapa tahun? 9 tahun ya? 8 ya, tahun. ini ya 8. Apa sih kamu maknai pernikahan itu apa sih sesungguhnya, Marcel? Pernikahan itu adalah sesuatu yang indah di mana dua orang manusia yang berbeda disatukan dalam satu bahtera atas nama Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya bersama dengan keluarganya untuk apa ya, untuk saling melengkapi dan penuh cinta. Saling melengkapi dan penuh cinta. Ini saya tertarik dengan definisi cinta, Marcel. Cinta itu apa sih, Marcel, kalau buat Marcel? Cinta. Soalnya kalau aku sendiri pernah mendefinisikan cinta tuh macam-macam ya. Yang pertama dulu umur 13, cinta itu adalah cinta monyet. Ada dulu pernah sempat cinta pengorbanan dan lain sebagainya. Sering berjalan waktu makna cinta berubah. Kalau menurut Marcel apa cinta sekarang? Cinta itu adalah rasa yang tidak ada intervensi apapun, murni, tulus, keluar dari hati yang paling dalam, tidak ada manipulasi. Dan sama sekali memang hanya orang itulah yang merasakan, yang bisa mendescribe apa yang dia rasakan. Orang itu maksudnya yang merasakan? Iya, orang itu yang punya rasa. Kan pada saat rasa itu keluar, Marcel begini, Femi begini, mungkin dan di sini juga begini. Oke. Gimana caranya kalau misalnya kamu lagi mencintai seseorang, orang lain itu tahu bahwa Marcel cinta tuh kamu biasanya kayaknya rasa tidak perlu orang lain harus tahu, karena biasanya kan rasa cinta itu kan langsung ditujukan kepada seseorang yang misalnya kamu punya cinta kepada seseorang. Bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa kamu mencintai dia? Otomatis pasti akan memberikan ya perhatian, terus kemudian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa lah. Ya. Berhubungan dengan rasa. Iya, pasti kan. Jadi berbicara, berinteraksi, bertukar pikiran dan pasti akan ada rasa-rasa yang ya macam-macam lah, nggak bisa dilukiskan ya. Rasa-rasa apa tuh, kayak geli-geli gimana di perut gitu? Oh itu ya, kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu. Kamu percaya kupu-kupu itu? Iya. Percaya. Oke. Ketika 9 tahun menikah, kupu-kupu itu ada sampai kapan? Kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu kemana ya? Oke. Mesti ditangkap lagi. Mesti ditangkap lagi. Marcel, ini ada, kalau ini tadi dari sisi Marcel. Kalau dari Dewi, kemarin kita tanya, dia menceritakan bahwa ada masalah kalau dalam rumah tangga itu yang perlu dia pelajari adalah masalah komunikasi. Coba kita lihat apa sih kata Dewi Rezer berikut ini. Ini biasanya orang kalau dalam pernikahan biasanya Marcel kalau dalam pernikahan tuh ya memang kadang gini, masalah dalam pernikahan itu namanya komunikasi. Kamu merasakan seperti itu juga, Kak Marcel? Ya. Jelas komunikasi itu penting dalam rumah tangga. Komunikasi itu seperti apa? Bisa kasih contoh nggak? Komunikasi adalah pada saat berdua kan memang beda ya. Masing-masing punya pemikiran masing-masing. Dia punya pendapat A, saya punya pendapat. Mungkin belum tentu A gitu kan. Bisa B. Nah, bagaimana ini menjadi AB?
Ya, jadi problem. misalnya ya harus ada istilahnya ego mungkin diturunkan salah satunya, dan kemudian juga akan sampai pada keputusan bersama itu. Misalnya dalam hal ini kan misalnya ngurus anak ya kan, ngurus anak pasti kan Dewi berpikiran misalnya ini mestinya begini, si Brinet mestinya begini. Ya saya melihatnya oke begitu, tapi mungkin lebih baik ada begini juga. Oh enggak, ya segini aja cukup. Nah, jadi maksudnya kita itu yang sering ketidaksepakatan itu. Tidak kesepakatan, tapi itu ya cuma salah satu contoh. Salah satu contoh. Kalau kamu boleh sharing, apa sih yang kamu pelajari dari pernikahan kamu yang kemarin? Dan kira-kira apa yang kamu belajar, dan barangkali untuk next time aku akan memperbaiki ini. Ini hal yang PR banget gitu. Apa, Marcel? Kayaknya itu pribadi banget sih ya. Secara general yang pasti kalau memang Tuhan memberikan kesempatan saya punya rasa itu lagi, dan kemudian saya membentuk lagi rumah tangga, satu hubungan dengan seseorang atau siapapun itu, yang pasti di situ adalah kayaknya balik lagi ke dasar deh, rasa cinta itu. Rasa cinta. Karena rasa cinta itu biasanya akan membuat pribadi yang berbeda-beda itu bisa jadi menyatu. Dan cinta itu buat kamu adalah sebuah rasa yang susah dideskripsikan gitu ya? Nggak susah sih, cuma memang dirasakan oleh dua orang. Dirasakan aja. Bagaimana kamu tahu? Pada saat dia merasakan itu, otomatis semua ada sub-elemen yang ada di seluruh tubuh kita kan semua langsung. Untuk sub-elemen untuk menggerakkan? Menggerakkan apapun. Ke arah? Berbicara, baik. Ke arah, termasuk berkorban? Pasti. Pasti. Termasuk berkompromi? Termasuk berkompromi. Beda loh berkorban dan berkompromi. Oh oke. Berkorban dan berkompromi beda ya? Beda. Yang kamu sering lakukan apa? Berkorban atau berkompromi? Berkorban. Berkorban. Oke, kita lihat. Kalau ini sharing dari Dewi Racer, apa sih yang dikatakan mengenai apa yang dia rasakan? Ini kita ngomong mengenai rasa. Api-api ya. Bapak ini kalem banget loh. Kalian berdua sebetulnya cocok ya, satu kalem, satu cair. Tapi kita lihat dari luar. Kalau aslinya begitu juga nggak sih, Marcel? Jangan-jangan kalau di rumah beda. Kamu yang berapi-api, Dewi yang ini. Enggak lah. Enggak. Ya kalau lihat di sinetron kali dulu ya begitu kali ya. Enggak sih ya, memang ya manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi aku istilahnya kalau dulu banyak ya itu cerita lalu sih ya. Jadi yang sekarang sih aku sekarang ingin mau menata lagi kehidupan aku yang sekarang. Tapi kamu cinta Dewi nggak sih? Dulu ya. Dari masa pacaran sampai menikah, rasa aku tuh nggak pernah berubah. Bahkan aku pada saat mulai hadir dua kecil ini, mulai dari Brinet, dari Jarvis, aku tuh ikut turut membantu gitu. Dan maksudnya puji Tuhan, ternyata aku bisa ngurusin anak, cinta anak, dan bisa banyak spend waktu di rumah. Oke, boleh tahu nggak sih Marcel, kalau Marcel mencintai, Marcel tuh biasanya melakukan apa sih sebagai bukti bahwa Marcel mencintai? Kayaknya enggak. Kalau saya sebagai nih, bukti. Ya, biasanya bahwa karena kadang-kadang orang manifestasi cintanya beda-beda. Ada yang orang cinta itu dengan memberikan benda-benda, itu bentuk cinta. Ada yang dia cinta itu kalau dia merasa dicintai kalau dipuji-puji. Ada orang yang merasa dicintai itu kalau diperhatikan, ada actionnya. Jadi manifestasi cinta setiap orang cintanya sama, tapi yang ditujukan beda. Nah, yang kamu sampaikan itu semua sih yang aku udah pernah lakuin semuanya. Kamu sudah pernah lakukan? Iya, standarisasinya kan udah ada ya. Orang punya rasa begini, akan begini. Tapi ketika Dewi mengatakan, aku merasa tidak dicintai gitu. Kamu pernah tahu? Jadi gini, apa yang dirasakan oleh Dewi, itu hanya milik dia. Apa yang dia rasakan ya. Tapi apa yang saya rasakan, dari pacaran sampai menikah pun sama. Tidak pernah berubah? Tidak berubah. Dan kamu merasa Dewi juga kamu merasa bahwa cinta Dewi kepadamu pun tidak berubah? Kalau itu mungkin biar Dewi aja yang tahu. Oke. Nah, masih adakah cinta Marcel untuk Dewi sampai saat ini? Kita akan rumpikan selain berikut ini. Tetap di Rumpi.
sharing ke kita adalah ketika sebagai seorang ayah gitu ya. Yeah. Marcel waktu itu didiagnosa ada penyempitan pembuluh darah jantung. Ya. Apa yang kamu rasakan Marcel pada saat itu? Itu adalah masa-masa yang benar-benar berat. Kapan itu? Itu sekitar tahun lalu di bulan Juni, Juli, pas diminta sama, kebetulan papaku kan dokter jantung, dia minta supaya kayaknya kamu ini deh, papa kepikiran, kamu mendingan papa dan mama kepikiran, coba kamu cek jantung kamu, karena zaman dulu banget aku sempat ada kelainan irama jantung. Tapi after that fine aja kan setelah bertahun-tahun. Setelah dicek apa yang terjadi? Dan sekarang ternyata ada penyempitan. Jadi waktu itu sempat treadmill dan di tahap 4 akhirnya ketahuan bahwa hasil statistik yang keluar itu aku positif ada penyempitan. Dan kemudian tes berikutnya MRI dan kemudian MRI itu hasilnya pun confirm harus ada satu pembuluh darah yang harus di-ring. Sudah tindakan waktu itu. Dan akhirnya ya dengan pengurusan, tapi ya itu secara mental sih ngedrop banget ya, karena ya gimana sih, what if something wrong happen ya kan, human failure atau ada apa, and then aku pergi sebelum saatnya, sementara sedih aja ngemikirin anak-anak aja sih. Apa yang kamu takutkan? Takutnya kalau tiba-tiba dipanggil aja. Tiba-tiba dipanggil, ini dua anak gimana gitu. Tapi ya akhirnya tetap harus dijalani. Apa yang paling berat pada masa itu buat Marcel? Ya beratnya pada saat itu adalah ya permasalahan rumah tangga ini sudah mulai berjalan, sudah ya lagi in the middle ya. Saya nggak tahu apakah ini salah satu penyebabnya. Mungkin papaku juga cuma menduga-duga bahwa mungkin kamu stres, kepikiran. Padahal momen itu aku lagi fit banget. Soalnya aku lagi nulis buku kan, untuk buku kesehatan, dan berhasil turun berat badan dan sampai six pack lagi, lean lagi gitu. Tapi justru tiba-tiba ada masalah jantung. Ya udah, tapi ya tetap harus dijalani karena ya demi anak-anak. Dan di tengah ketakutan kamu, ngedrop sempat, ada sebuah titik balik yang Marcel rasakan? Iya, titik baliknya itu ya pada saat hari H-nya itu sih, pas hari tindakannya itu. Itu jatuh di bulan Februari tanggal 1 Februari tanggal 1. Ya saya di rumah sakit, dia harus lewat di situ, dan di situ saya ada ya saya berdoa sama Tuhan, kalau apa, jantung ini Tuhan yang kasih. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama jantung ini, berarti Tuhan udah izinkan. Tapi ada tapinya. Tapi tolong Tuhan kasih saya kesempatan satu kali lagi untuk bisa menemani dua anak ini. Karena mereka sangat bergantung sama saya. Itu doa Marcel pada saat itu. Ya, dan setelah tindakan 1 jam itu dokter mengantar keluar ke ruangan di sebelahnya. Kayak dokternya bilang bahwa kesimpulannya ternyata saya lihat jantungnya, pembuluh darahnya nggak perlu di-ring. Dan di situ saya cuman puji Tuhan, maksudnya ya itu maksudnya Tuhan, bahwa saat ini adalah dua anak inilah yang menjadi ya tujuan hidup aku. Dewi kemana? Dewi masih di Melbourne. Dewi. Tahukah Dewi keadaan ini? Dia tahu sih. Dia tahu. Buat kamu ketidakhadirannya itu cukup berarti dalam? Seharusnya ya, dia harusnya ada. Seharusnya ada. Sampai Brina juga nanya soalnya, kan Brina, Mami mana ya? Karena Dewi juga sempat menjanjikan bahwa dia akan kembali tanggal 31, satu hari sebelum. Tapi ternyata dia extend lagi. Jadi ya udah, memang saya udah nggak memikirkan yang lain, cuma ini dua ini aja sih. Dua anak inilah. Ada kemarahan, Marcel? Ada kemarahan? Enggak sih. Justru pada saat itu benar-benar setelah keluar dari ruang operasi dengan rasa sakit di sini, kan sekarang udah tindakan melalui pembuluh darah. Ya saya jadi lebih
berpikir bahwa ya hidup ini memang laki-laki itu tuh pada saat dia punya rumah tangga dia memang harus menjadi imam di rumah. Kamu selama ini belum menjadi imam? Saya rasa selama ini mungkin saya belum menjadi imam. Imam itu apa contohnya? Contoh bahwa laki-laki adalah menjadi imam, bahwa harus? Saya harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarga ini, terutama terhadap kedua anak ini, karena selama ini juga memang saya dengan dua anak ini memang aku pantau langsung gitu, aku tahu benar gitu, termasuk pendidikan juga dan semuanya ya. Dan semuanya. Oke, ada pesan dari Dewi Rezer untuk Marcel, kita lihat. Kamu benci Dewi? Benci? Enggak lah. Dia kan ibunya anak-anak. Enggak? Cuman memang hubungannya dengan saya, dengan dia kan sudah selesai. Iya, tapi sebagai suami istri. Sebagai suami istri. Sebagai ayah dan ibu kan masih? Sebagai ayah dan ibu, iya. Ada problem? Kita tetap, Ada problem. Kesulitannya di mana? Ketika status berubah, tetapi kalian masih tetap harus berkomunikasi. Padahal komunikasi itu... Komunikasi tetap ada. Tetap ada. Tetap masalahnya sama? Yang menyangkut dengan anak-anak ya. Masalahnya tetap sama dalam komunikasi? Masih ada masalah? Enggak. Oh, enggak ada? Cuman memang sudah hanya untuk anak aja. Oh, hanya untuk anak. Kalau misalnya dia... Bener nggak sih Dewi merasa, kok dibatasin sih kadang-kadang kalau di WhatsApp nggak dijawab apa segala macam. That's father's life sih ya. Aku soalnya laki-laki yang tiba-tiba harus mengurus dua anak. Tapi memang aku enjoy sih. Aku udah... Apa yang ketika laki-laki tiba-tiba harus mengurus dua anak aja gitu sehari-hari. Aku bukan cuma jadi antar dan drop terus ngerjain PR mereka juga, tapi I have to respond in every element. Tempat curhat mereka, tempat cerita, tempat apalagi si Jarvis kan yang jadi kecil kamu menganggap Dewi ini bermain... ketika WhatsApp jadi itu bukan prioritas begitu? Pasti saya baca loh WhatsAppnya dia. Tapi? Dan kalau misalnya yang pribadi dengan pribadi mungkin saya udah nggak respon, tapi saya respon adalah soal anak. Dengan anak. Tapi pertemuan boleh nggak Dewi nginep di bertemu? apartemen? Boleh nggak Dewi nginep tadi malam? Bertemu tadi malam. Maksudnya Dewi mau nginep di apartemen? Kalau untuk nginep di apartemen di dalam sih udah kita lagi mau renovasi soalnya. Oh, itu masalahnya. Jadi banyak banget ya. Tapi kalau udah jadi boleh? Kalau udah jadi boleh? Kayak gue mewakili Dewi Rezer gitu ya. Atau kamu masih merenovasi hati juga, Marcel? Dalam ya kan? Bahasanya itu. Kamu masih merenovasi hati? Gak perlu direnovasi kalau hati. Oh, gak perlu ya? Hatinya udah lebih tebal sekarang. Kapalan. Kapalan. Oke, ada Rupi dalam kenangan. Coba kita lihat di pojok Rupi. Marcel, kalau kamu lihat ini, captionnya adalah Together Forever. Iya, aku yang posting kok itu. Gimana kamu ketika melihat itu kan pasti ada harapan, sejuta cita-cita. Iya, waktu itu dia lagi penuh syuting. Lagi syuting film horor Pontian. Aku datang ke sana ke lokasi syuting di Kalimantan. Terus? Ya, cuma ceritain itu aja. Ceritain itu aja kejadiannya waktu foto ini. Ya. But Together Forever adalah impian kalian sebetulnya. Oh iya, pastinya. Dan ketika ini berubah, ada rasa penyesalan ke Marcel? Penyesalan. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Apa yang saya rasakan sekarang adalah I have to stay focus dengan apa yang ada di depan. Oke, ke depan. Ya. Apa yang kamu rencanakan supaya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Jadi kan ada kamu, ada anak-anak dan ada Dewi. Apa yang ingin kamu entah lakukan atau mungkin ada yang diperbaiki atau mungkin akan melakukan lebih baik lagi? Pastinya semua kekurangan-kekurangan di masa lalu pasti saya akan perbaiki dan melakukan yang terbaik. Tapi ya kembali lagi kan manusia memang hanya bisa merencanakan. Biarlah makanya saya selalu melibatkan Tuhan di sini. Misalnya yang jadi lebih baik tuh gimana maksudnya terbaik tuh? Yang menjadi lebih baik tuh apa misalnya contohnya? Lebih baik. Ya pasti itu kan adalah motivasi untuk bisa lebih baik. Elemen-elemen yang kecil-kecilnya apapun udah nggak kepikiran. Yang penting adalah ya lebih better baik. Dari sebelumnya. Iya. Masuk belajar dari keributan-keributan kecil yang masih terjadi. Iya. Sudah tahu formulanya mau diperbaiki seperti apa? Iya. Ada. Boleh di-share nggak? Apa sih formula supaya hubungan antara
Ngeliatin mukanya dia dong. Iya kan kalau situasi berubah gitu ya. Gimana caranya supaya tetap komunikasi itu baik? Ada nggak? Sudah menemu formulanya? Belum? Formula? Ya kalau ada pesan masuk dibaca. Oke. Jadi lebih ini ya, lebih apa ya, lebih responsif gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Ada artikel lagi, coba kita lihat. Coba artikel berikutnya. Kita lihat. Bunyinya adalah mata sempat berkaca-kaca Marcelino masih cinta Dewi Reise. Oh. Marcel? Ini bahasa wartawan. Masih cinta enggak? Hah? Masih cinta enggak? Rasa cinta. Ada apa nih? Yes, no. Kalau jawabnya lama sih berarti biasanya sih iya ya. Barusan gue ngomong. Sekarang sih? Sekarang sih enggak. Udah rasanya udah nggak tahu deh kemana tuh rasa. Tapi kalau masih berharap kalian bisa bersatu lagi? Siapa yang berharap? Kamu. Aku berharap. Aku tanya, ya. Ada harapan kah? Untuk saat ini sih enggak. Karena fokusnya aku kan sekarang udah di fokus ke anak-anak, karena 2 anak ini. Nah, sebetulnya pada saat anak-anak lahir prioritas kamu berubah nggak sih? Prioritas? Prioritas perhatian nih. Kadang-kadang kalau anak-anak lahir ya biasanya prioritasnya perhatiin anak-anak, istrinya lupa ditengok. Aku luruskan di sini. Itu adalah satu, kalau sampai ada yang berpikiran seperti itu pasti salah. Karena gini, pada saat punya anak, ini seharusnya 2 pasangan ini adalah memanage, memformulasikan suasananya bahwa kita nggak hanya berdua. Sekarang ada lagi 2 atau 1 kepala diantaranya. Jadi cinta itu harus bersama-sama, nggak selalu harus dititip ke sana ke sini untuk waktu berdua. Jadi bareng, tapi waktu berdua ada. Iya. Oke, kalau ketemu Dewi nonton nih, Dewi nonton ya, Dewi di Instagram kita bilang dia nonton. Kamu mau nyampaikan apa, Marcel, ke Dewi? Mau disampaikan? Kayaknya nggak ada. Kamu kalau ketemu Dewi juga nggak ngomong apa-apa? Enggak. Enggak ya? Masih marah? Enggak. Jadi kenapa nggak ngomong? Dulu kan udah bilang, kan saya udah gini, masa-masa yang lalu itu kan berat buat saya. Buat aku tuh berat banget. Kamu sudah memaafkan Dewi nggak? Tunggu, belum selesai. Oh iya, oke. Aku berat banget dan apa namanya? Akhirnya aku berdamai dengan diri aku. Kan? Aku sempat sakit, ya. Aku sempat melewati kuliah aku berantakan. Aku belum. Yang lalu aku sempat lagi kuliah dan akhirnya aku stop karena benar-benar menyita. Kalau aku masa bodoh kan nggak mungkin akan impactnya sampai sejauh itu. Ya. Jadi sekarang untung puji Tuhan aku udah berdamai dengan diri sendiri, memaafkan Dewi, dan sekarang saya ingin menata lagi. Menata depan. Aku tidak mau melihat lagi ada apa. Di belakang. Aku mau maju ke depan. Jadi Marcel sedang berproses lagi. Iya. Oke, baiklah. Kita lihat. Apakah Marcel kan masih berproses? Tapi apakah Marcel sudah move on? Apakah betul Marcel sedang, atau kita carikan jodohnya? Cek macam mana yang cocok buat Marcel? Siapakah yang akan kita? Nah, selain itu tetap di Rooming. Kirim anak-anak aja sih. Apa yang kamu takutkan? Takutnya kalau tiba-tiba dipanggil aja. Tiba-tiba dipanggil. Ini 2 anak gimana gitu. Tapi ya akhirnya hati tetap harus dijalani. Apa yang paling berat pada masa itu buat Marcel? Ya beratnya pada saat itu adalah ya permasalahan rumah tangga ini sudah mulai berjalan, sudah ya lagi in the middle ya. Saya nggak tahu apakah ini salah satu penyebabnya. Mungkin papaku juga cuman menduga-duga bahwa mungkin kamu stres. Kamu stres, kepikiran. Padahal momen itu aku lagi fit banget. Soalnya aku lagi nulis buku kan, untuk buku kesehatan, dan berhasil turun berat badan dan sampai 6 pack lagi, lean lagi gitu. Tapi justru tiba-tiba ada masalah jantung. Ya udah, tapi ya tetap harus dijalani karena ya demi anak-anak. Dan di tengah ketakutan kamu, ngedrop sempat. Ada sebuah titik balik yang Marcel rasakan? Iya, titik baliknya itu ya pada saat hari H-nya itu sih, pas hari tindakannya itu. Itu jatuh di bulan Februari tanggal 1. Februari tanggal 1. Ya saya di rumah sakit, ya harus lewat di situ, dan di situ saya ada ya saya berdoa sama Tuhan. Kalau apa, jantung ini Tuhan yang kasih.
Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama jantung ini, berarti Tuhan udah izinkan. Tapi, ada tapinya nih. Tapi, tolong Tuhan kasih saya kesempatan satu kali lagi untuk bisa menemani dua anak ini. Karena mereka sangat bergantung sama saya. Itu doa Marcel pada saat itu. Ya, dan setelah tindakan 1 jam itu, dokter mengantar keluar ke ruangan di sebelahnya. Kayak dokternya bilang bahwa kesimpulannya ternyata saya lihat jantungnya, pembuluh darahnya nggak perlu diring. Dan di situ saya cuman puji Tuhan, maksudnya ya itu maksudnya Tuhan, bahwa saat ini adalah dua anak inilah yang menjadi tujuan hidup aku. Dewi kemana? Dewi masih di Melbourne. Dewi. Tahukah Dewi keadaan ini? Dia tahu sih. Dia tahu. Buat kamu ketidakhadirannya itu cukup berarti dalam... Seharusnya ya, dia harusnya ada. Seharusnya ada. Sampai Brina juga nanya soalnya, kan Brina, Mami mana ya? Karena Dewi juga sempat menjanjikan bahwa dia akan kembali tanggal 31, 1 hari sebelum. Tapi ternyata dia extend lagi. Okay. Jadi ya udah, memang saya udah nggak memikirkan yang lain, cuma ini dua ini aja sih. Dua anak inilah. Ada kemarahan, Marcel? Ada kemarahan? Enggak sih. Justru pada saat itu benar-benar setelah keluar dari ruang operasi dengan rasa sakit di sini, kan sekarang udah tindakan melalui pembuluh darah. Ya saya jadi lebih berpikir bahwa ya hidup ini memang laki-laki itu tuh pada saat dia punya rumah tangga, dia memang harus menjadi imam di rumah. Kamu selama ini belum menjadi imam? Saya rasa selama ini mungkin saya belum menjadi imam. Imam itu apa contohnya? Contoh bahwa laki-laki adalah menjadi imam, bahwa harus? Saya harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarga ini, terutama terhadap kedua anak ini, karena selama ini juga memang saya dengan dua anak ini memang aku pantau langsung gitu, aku tahu benar gitu, termasuk pendidikan juga. Dan semuanya ya? Dan semuanya. Oke, ada pesan dari Dewi Rezer untuk Marcel, kita lihat. Kamu benci Dewi? Benci? Enggak lah. Dia kan ibunya anak-anak. Enggak? Cuman memang hubungannya dengan saya, dengan dia kan sudah selesai. Iya, tapi... Sebagai suami istri. Sebagai suami istri. Sebagai ayah dan ibu kan masih? Sebagai ayah dan ibu, iya. Ada problem? Kita tetap, Ada problem. Kesulitannya di mana? Ketika status berubah, tetapi kalian masih tetap harus berkomunikasi. Padahal komunikasi itu... Komunikasi tetap ada. Tetap ada. Tetap masalahnya sama? Yang menyangkut dengan anak-anak ya. Masalahnya tetap sama dalam komunikasi? Masih ada masalah? Enggak. Oh, enggak ada? Cuman memang sudah hanya untuk anak aja. Oh, hanya untuk anak. Kalau misalnya dia... Bener nggak sih Dewi merasa, kok dibatasin sih kadang-kadang kalau di WhatsApp nggak dijawab apa segala macam. That's father's life sih ya. Aku soalnya laki-laki yang tiba-tiba harus mengurus dua anak. Tapi memang aku enjoy sih. Aku udah... Apa yang ketika laki-laki tiba-tiba harus mengurus dua anak aja gitu sehari-hari. Aku bukan cuma jadi antar dan drop, terus ngerjain PR mereka juga, tapi I have to respond in every element. Tempat curhat mereka, tempat cerita, apalagi si Jarvis kan, yang jadi kecil kamu menganggap Dewi ini bermain. ketika WhatsApp jadi itu bukan prioritas begitu? Pasti saya baca loh WhatsAppnya dia. Tapi? Dan kalau misalnya yang pribadi dengan pribadi mungkin saya udah nggak respon, tapi saya respon adalah soal anak. Dengan anak. Tapi pertemuan, boleh nggak Dewi nginep di apartemen? Boleh nggak Dewi nginep tadi malam? Oh, bertemu tadi malam. Maksudnya Dewi mau nginep di apartemen? Kalau untuk nginep di apartemen, di dalam sih udah kita lagi mau renovasi soalnya. Oh, itu masalahnya. Jadi banyak banget ya. Tapi kalau udah jadi boleh? Hah? Kalau udah jadi boleh? Kayak gue mewakili Dewi Rezer gitu ya. Atau kamu masih merenovasi hati juga, Marcel? Dalam ya kan? Bahasanya itu. Kamu masih merenovasi hati? Gak perlu direnovasi kalau hati. Oh, gak perlu ya? Hatinya udah lebih tebal sekarang. Kapalan. Kapalan. Oke, ada Rupi dalam kenangan. Coba kita lihat di pojok Rupi.
Marcel, kalau kamu lihat ini, captionnya adalah Together Forever. Iya, aku yang posting kok itu. Gimana kamu ketika melihat itu kan pasti ada harapan, sejuta cita-cita, Iya, waktu itu dia lagi penuh syuting. keindahan. Lagi syuting film horor Pontian, aku datang ke sana ke lokasi syuting di Kalimantan. Terus? Ya, cuma ceritain itu aja. Ceritain itu aja, kejadiannya waktu foto ini. Ya. But Together Forever adalah impian kalian sebetulnya. Oh iya, pastinya. Kita Dan kan ketika ini berubah, ada rasa penyesalan kah Marcel? penyesalan. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Apa yang saya rasakan sekarang adalah I have to stay focus dengan apa yang ada di depan. Oke, ke depan. Ya. Apa yang kamu rencanakan supaya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Jadi kan ada kamu, ada anak-anak dan ada Dewi. Apa yang ingin kamu entah lakukan atau mungkin ada yang diperbaiki atau mungkin akan melakukan lebih baik lagi? Pastinya semua kekurangan-kekurangan di masa lalu pasti saya akan perbaiki dan melakukan yang terbaik. Tapi ya kembali lagi kan manusia memang hanya bisa merencanakan. Ya. Rasa-rasa apa tuh kayak geli-geli gimana di perut gitu. Oh itu ya, kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu. Kamu percaya kupu-kupu itu? Iya. Percaya. Oke. Ketika 9 tahun menikah, kupu-kupu itu ada sampai kapan? Kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu kemana ya? Oke. Mesti ditangkap lagi. Marcel. Ini ada, kalau ini tadi dari sisi Marcel. Kalau dari Dewi, kemarin kita tanya, dia menceritakan bahwa ada masalah kalau dalam rumah tangga itu yang perlu dia pelajari adalah masalah komunikasi. Coba kita lihat apa sih kata Dewi Rezer berikut ini. Ini biasanya orang kalau dalam pernikahan biasanya Marcel kalau dalam pernikahan tuh ya memang kadang gini, masalah dalam pernikahan itu namanya komunikasi. Kamu merasakan seperti itu juga Kak Marcel? Ya. Jelas komunikasi itu penting dalam rumah tangga. Komunikasi itu seperti apa? Bisa kasih contoh nggak? Komunikasi adalah pada saat berdua kan memang beda ya. Masing-masing punya pemikiran masing-masing. Dia punya pendapat A, saya punya pendapat. Mungkin belum tentu A gitu kan. Bisa B. Nah bagaimana ini menjadi AB? Ya, jadi misalnya ya harus ada istilahnya ego mungkin diturunkan salah satunya dan kemudian juga akan sampai pada keputusan bersama itu. Misalnya dalam hal ini kan misalnya ngurus anak ya kan, ngurus anak pasti kan Dewi berpikiran misalnya ini mestinya begini, si Brinet mestinya begini. Ya saya melihatnya oke begitu, tapi mungkin lebih baik ada begini juga. Oh enggak, ya segini aja cukup. Nah, jadi maksudnya kita itu yang sering ketidaksepakatan itu. Tidak kesepakatan, tapi itu ya cuma salah satu contoh. Salah satu contoh. Kalau kamu boleh sharing, apa sih yang kamu pelajari dari pernikahan kamu yang kemarin? Dan kira-kira apa yang kamu belajar dan barangkali untuk next time aku akan memperbaiki ini. Ini hal yang PR banget gitu. Apa, Marcel? Kayaknya itu pribadi banget sih ya. Secara general pasti kalau memang Tuhan memberikan kesempatan saya punya rasa itu lagi dan kemudian saya membentuk lagi rumah tangga, satu hubungan dengan seseorang atau siapapun itu, yang pasti di situ adalah kayaknya balik lagi ke dasar deh, rasa cinta itu. Rasa cinta. Karena rasa cinta itu biasanya akan membuat pribadi yang berbeda-beda itu bisa jadi menyatu. Dan cinta itu buat kamu adalah sebuah rasa yang susah dideskripsikan gitu ya? Nggak susah sih, cuma memang dirasakan oleh dua orang. Dirasakan aja. Bagaimana kamu tahu? Pada saat dia merasakan itu, otomatis semua ada sub-elemen yang ada di seluruh tubuh kita kan semua langsung. Untuk sub-elemen untuk menggerakkan? Menggerakkan apapun. Ke arah? Berbicara, baik. Ke arah, termasuk berkorban? Pasti. Korban. Termasuk berkompromi? Termasuk berkompromi. Beda loh berkorban dan berkompromi. Oh oke. Berkorban dan berkompromi beda ya? Beda. Yang kamu sering lakukan apa? Berkorban atau berkompromi? Berkorban. Oke, kita lihat. Kalau ini sharing dari Dewi Rezer, apa sih yang dikatakan mengenai apa yang dia rasakan? Ini kita ngomong mengenai rasa. Api-api ya. Bapak ini kalem banget loh. Kalian berdua sebetulnya cocok ya, satu kalem, satu cair. Tapi kita lihat dari luar. Kalau aslinya begitu juga nggak sih, Marcel? Jangan-jangan kalau di rumah beda. Kamu yang berapi-api, Dewi yang ini. Enggak lah. Enggak. Ya
kalau lihat di sinetron kali dulu ya begitu kali ya. Enggak sih ya, memang ya manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi aku istilahnya kalau dulu banyak Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Kak Ro. Hari ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, senang sekali hari ini kita ditemani sama Marcelino Lefran. Hai Marcel, terima kasih sudah hadir. Thank you. Hari ini kita mengurungi sama Marcel. Kita mau belajar sesuatu dari pengalaman yang sudah dilalui oleh Marcel, begitu ya. Paling tidak kita bisa mengambil hikmah apa sih gitu dari sebuah kisah tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, tapi sebelumnya Marcel, untuk pemanasan kita akan minta Marcel. Mau nge-gym aja. Belum ada pemanasannya. Kita akan minta Marcel untuk melihat ke layar. Layar yang mana? Oh, layar sebelah sana. Layar sini, Marcel. Waduh. Oke ya. 360. Nah. Kelihatan emang ekspresinya? Oh, kelihatan. Katanya layar besar. Oh, layar mana dong? Layar kiri. Kiri ya? Kiri. Layar kiri, situ Marcel. Situ. Oh, yang ini. Oke, ya. Marcel lihat di situ. Sebentar, pada saat kamu melihat lingkaran muter-muter itu, sebentar lagi akan keluar foto ya. Yeah. Ini foto seseorang yang sudah kamu kenal sejak lama dan kamu punya banyak kenangan bersama orang ini. Yeah. Ya, sambil kamu perhatikan, kamu resapi apa perasaanmu terhadap sosok ini. Dan inilah foto yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang lihat aku juga dari masa lalu. Penuh dengan kenangan. Oke, Marcel. Ada ngobrol-ngobrol nih mengenai ini nih, pernikahan. Buat seorang Marcel, setelah menjalani pernikahan berapa tahun? 9 tahun ya? 8 ya, tahun. ini ya 8. Apa sih kamu maknai pernikahan itu apa sih sesungguhnya, Marcel? Pernikahan itu adalah sesuatu yang indah di mana dua orang manusia yang berbeda disatukan dalam satu bahtera atas nama Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya bersama dengan keluarganya untuk untuk saling melengkapi dan penuh cinta. Saling melengkapi dan penuh cinta. Ini saya tertarik dengan definisi cinta, Marcel. Cinta itu apa sih, Marcel? Kalau buat Marcel? Cinta. Soalnya kalau aku sendiri pernah mendefinisikan cinta tuh macam-macam ya. Yang pertama dulu umur 13, cinta itu adalah cinta monyet. Ada dulu pernah sempat cinta pengorbanan dan lain sebagainya. Sering berjalan waktu makna cinta berubah. Kalau menurut Marcel apa cinta sekarang? Cinta itu adalah rasa yang tidak ada intervensi apapun, murni, tulus, keluar dari hati yang paling dalam, tidak ada manipulasi, dan sama sekali memang hanya orang itulah yang merasakan, yang bisa mendescribe apa yang dia rasakan. Orang itu maksudnya yang merasakan? Iya, orang itu yang punya rasa. Kan pada saat rasa itu keluar, Marcel begini, Femi begini, mungkin yang di sini juga begini. Oke. Gimana caranya kalau misalnya kamu lagi mencintai seseorang, orang lain itu tahu bahwa Marcel cinta tuh, kamu biasanya menunjukkan kayaknya rasa tidak perlu orang lain harus tahu, karena biasanya kan rasa cinta itu kan langsung ditujukan kepada seseorang yang misalnya kamu punya cinta kepada seseorang. Bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa kamu mencintai dia? Otomatis pasti akan memberikan ya perhatian, terus kemudian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa lah. Ya. Berhubungan dengan rasa. Iya, pasti kan. Jadi berbicara, berinteraksi, bertukar pikiran, dan pasti akan ada rasa-rasa yang ya macam-macam lah, nggak bisa. Ya itu cerita lalu sih ya. Jadi yang sekarang sih, aku sih sekarang ingin mau menata lagi kehidupan aku yang sekarang. Tapi kamu cinta Dewi? Dulu ya. Dari masa pacaran sampai menikah, rasa aku tuh nggak pernah berubah. Bahkan aku pada saat mulai hadir dua kecil ini, mulai dari Brinet, dari Jarvis, aku tuh ikut turut membantu gitu. Dan maksudnya puji Tuhan, ternyata aku bisa ngurusin anak, cinta anak, dan bisa banyak spend waktu di rumah. Oke. Boleh tahu nggak sih Marcel, kalau Marcel mencintai, Marcel tuh biasanya melakukan apa sih sebagai bukti bahwa Marcel mencintai? Kayaknya
Kalau saya nih, bukti. Ya, biasanya bahwa karena kadang-kadang orang manifestasi cintanya beda-beda. Ada yang orang cinta itu dengan memberikan benda-benda, itu bentuk cinta. Ada yang dia cinta itu kalau dia merasa dicintai kalau dipuji-puji. Ada orang yang merasa dicintai itu kalau diperhatikan, ada actionnya. Jadi manifestasi cinta setiap orang cintanya sama, tapi yang ditujukan beda. Nah, yang kamu sampaikan itu semua sih yang aku udah pernah lakuin semuanya. Kamu sudah pernah lakukan? Iya, standarisasinya kan udah ada ya. Orang punya rasa begini, akan begini. Tapi ketika Dewi mengatakan, aku merasa tidak dicintai gitu. Kamu pernah tahu? Jadi gini, apa yang dirasakan oleh Dewi, itu hanya milik dia. Apa yang dia rasakan ya. Tapi apa yang saya rasakan, dari pacaran sampai menikah pun sama. Tidak pernah berubah? Tidak berubah. Dan kamu merasa Dewi juga kamu merasa bahwa cinta Dewi kepadamu pun tidak berubah? Kalau itu mungkin biar Dewi aja yang tahu. Oke. Nah, masih adakah cinta Marcel untuk Dewi sampai saat ini? Kita akan rumpikan selain berikut ini. Tetap di Rumpi. Pengen dengar Marcel mau sharing ke kita adalah ketika sebagai seorang ayah gitu ya. Yeah. Marcel waktu itu didiagnosa ada penyempitan pembuluh darah jantung. Iya. Yeah. Apa yang kamu rasakan Marcel pada saat itu? Itu adalah masa-masa yang benar-benar berat. Kapan itu? Itu sekitar tahun lalu di bulan Juni, Juli. Pas diminta sama, kebetulan papaku kan dokter jantung, dia minta supaya kayaknya kamu ini deh, papa kepikiran, kamu mendingan papa dan mama kepikiran, coba kamu cek jantung kamu, karena zaman dulu banget aku sempat ada kelainan irama jantung. Tapi after that fine aja kan, setelah bertahun-tahun. Setelah dicek apa yang terjadi? Dan sekarang ternyata ada penyempitan. Jadi waktu itu sempat treadmill. Dan di tahap 4 akhirnya ketahuan bahwa hasil statistik yang keluar itu aku positif ada penyempitan. Dan kemudian tes berikutnya MRI. Dan kemudian MRI itu hasilnya pun confirm harus ada satu pembuluh darah yang harus di-ring. Sudah tindakan waktu itu? Dan akhirnya ya dengan pengurusan. Tapi ya itu secara mental sih ngedrop banget ya. Karena ya gimana sih, what if something wrong happen ya kan, human failure atau ada apa, and then aku pergi sebelum saatnya, sementara sedih aja